Senyum kita. Saya kadang-kadang pagi bangun, kadang-kadang hujan. Saya teringat hujan, kita aja kedinginan. Dalam rumah kedinginan loh, dalam rumah. Bayangkan mereka di pinggir hutan. Di mana rasa kemanusiaan kita? Nggak ada empati lagi saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peliharakan Tehtem dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Senang sekali saya Rami Malika dapat menjumpai rekan Tehtem semua dalam acara kita Tehtem di episode ke-38 tahun keempat edisi Kamis 28 Desember 2023. Bagi rekan Tehtem yang belum subscribe channel Tehtem, silahkan subscribe dan jangan lupa kami masih menunggu semua masukan dan komentar positif untuk semua konten-konten kami. Ya rekan Tehtem, belakangan ini kita memang sedang ramai membicarakan masalah kedatangan pengungsi Rohingya yang datang ke sini dan menuai begitu banyak perbedaan pendapat di antara masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Dan hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai tema pro kontra masyarakat Aceh tolak pengungsi Rohingya. Baik, rekan Tehtem telah hadir bersama kita. Di sebelah kanan saya ada Dr. Nurlis Effendi SHM MH. Beliau adalah Wakil Ketua DPP Partai Aceh. Assalamualaikum Bang Nurlis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Baik. Sudah siap ya untuk memberikan argumennya tentang ini? Oh ya. Sangat siap ya. Baik, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Safarudin SHMH. Beliau adalah Ketua Yara Aceh. Assalamualaikum Bang Safar. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Masih membahas masalah Rohingya ya Bang? Masih sangat siap dan semangat ya membahas masalah yang sama. Baik, langsung saja kita mulai dari sisi yang pro dulu nih Bang. Apa yang membuat Abang ataupun Yara itu sangat semangat sekali dalam membela masyarakat Rohingya untuk tetap di Aceh? Jadi begini, ini semangatnya kan semangat kemanusiaan. Jadi bisa kita bayangkan, ini orang kan sudah berhari-hari di laut. Ketika datang ke sini, kemudian apa salahnya kita bantu dulu pertama. Yang kedua, status mereka juga pengungsi. Dan di daerahnya itu kan memang tidak ada konflik. Dan kita bisa berliterasi lah melihat kondisi kehidupan mereka. Ini kan saya pikir ya kan bersama lah. Kita juga pernah merasakan penderitaan seperti itu. Nah itu salah satu manusia. Kemudian juga kita sebagai daerah orang yang bersyarat Islam, ya. Terlepas mereka itu Islam benar atau tidak itu urusan lain. Tapi secara Islam kan memanusiakan manusia ini penting. Bagi saya seperti itu. Kemudian juga ada aturannya. Ada peraturan Presiden tahun 125 tahun 2016 itu terkait pengungsi. Nah kita harus membantu pengungsi itu. Jadi alasan-alasan itu saya pikir kami tergerak untuk membantu. Ya. Jadi saya lihat di mana-mana ditolak ini, saya agak sedikit aneh saya lihat. Jadi kalau seperti saya lihat kondisinya ditolak, kemudian dititipkan di pinggir laut dengan kondisi seperti itu, kemarin di pinggir hutan. Ya, apalagi musim hujan seperti ini kan sedih kita lihat ya. Jadi saya pikir kalau memang tidak ada yang menerima, sudahlah, kita siap tanpa masalah. Baik Bang Safar, apakah penolakan masyarakat Aceh ini bisa kita katakan bahwa ataupun melanggar sedikit HAM yang seharusnya dilaksanakan? Bagaimana? Saya tuh begini, herannya begini dia. Nah, menolaknya rasanya apa menolaknya? Menolaknya kan karena ini ada alasannya. Ini alasannya kekhawatiran kan ada seperti sentimen di Palestina ya, akan ratusan akan diambil tanah kita. Nah ini saya salah. Kemudian datang mereka, apa kita kasih makan? Tidak juga. Karena yang kasih makan itu kan Aceh ya. Saya pikir alasan-alasan yang digaungkan itu alasan-alasan yang mendiskreditkan Aceh. Jadi seolah-olah Aceh ini takut di tanahnya diambil. Jangan seperti itu. Aceh ini bukan penakut. Bukan Rohingya kita melawan. Aceh ini 2 kali melawan Republik Indonesia, mendirikan negara. Jadi itu semangat orang Aceh, keberaniannya. Jangan sebenarnya orang Aceh enggak. 2 kali, TGTI sekali, GAM sekali kita lawan Republik Indonesia. Enggak menang juga kita. Tapi itulah semangat orang Aceh, keberaniannya ya. Tapi kalau kita lihat kekuatan Republik Indonesia kuat. Jadi itu kalaupun mereka ada orientasi seperti itu, tapi kan nggak ada orientasi seperti itu. Yang kedua, seolah akan habis barang kita. Apa yang habis kita? Kalau kedermawanan orang Aceh ini, emang orang Aceh orang yang mendirikan republik, menyumbangkan pesawat itu kita beli.
Ya, obligasi orang Aceh sampai sekarang banyak belum dibayar itu. Emas itu, Monas itu orang Aceh yang sumbang. Ya, pikiran-pikiran itu luar biasa orang Aceh sumbang di harta benda ya. Jadi kedermawanan orang Aceh luar biasa. Saya pikir ya alasan menolak ini kemudian digaungkan di media sosial itu kan agak aneh saya lihat. Ya, jadi itu saya nggak paham seperti itu. Itu mendiskreditkan Aceh. Oke, Bang Nurres, bagaimana pendapat Bang Nurres terhadap pernyataan dari tim pro tadi, Bang? Saya begini melihatnya, Dea. Dari segi kemanusiaan, mungkin kita harus lihat jauh ke belakang ya ke soal Rohingya ini. Jadi kita harus melihat ke dasar persoalan untuk melihat bagaimana efek yang sekarang ini. Pertama kali kita melihat, nggak apa-apa ya panjang dikit ya. Silahkan, Bang. Jadi yang pertama kita lihat ini adalah bagaimana Rohingya itu keberadaan mereka di negara mereka sendiri sebetulnya. Jadi kita harus putar riwayat ini ke abad 14 sebetulnya. Jadi di abad 14 itu di sana ada kerajaan Bengali itu istilahnya kan. Itu menguasai Myanmar dengan Araka yang kemudian sekarang ini Rakhine namanya. Dulu Araka, kerajaan Araka. Di sini ada Myanmar, satu waktu Myanmar Pak. Dikuasai oleh Bengali. Nah, kerajaan Araka ini waktu itu pada abad itu dipimpin oleh orang Buddhis juga, tapi kemudian dimuslimkan, dia bersahadat, kemudian namanya Sulaiman, rajanya waktu itu Sultan Sulaiman. Jadi Araka khususnya menjadi Muslim, kerajaan Muslim. Kemudian di sini ada Myanmar, tapi kemudian ini pisah nih, pisah Araka sendiri, Myanmar sendiri. Jadi kemudian kerajaan Araka ini selama 350 tahun itu terus dalam keadaan kondisi Muslim. Tetapi ini orang-orang Bengal ini, orang-orang Bangladesh sebetulnya, India Timur yang ada di ini kan antara Myanmar dengan Bangladesh kan berbatasan ini, ya kan? Di sini ada orang Bangladesh, Araka. Araka ini dipimpin tadi saya bilang oleh Sulaiman. Kemudian di tahun abad-abad sekitar abad awal abad 1920 itu masuk Inggris menguasai India sama Araka dan satu lagi nih yang Myanmar, ya kan, dikuasai oleh Inggris, disatukan ini semuanya, ya kan, disatukan di bawah kerajaan Inggris. Kemudian tahun 1942 masuk Jepang memerangi dia, pecah nih, Inggris pulang. Inilah awal perpecahan sebenarnya terjadi di kawasan wilayah India, perbatasan Bangladesh dengan India ini. Araka, orang-orang Rakhine ini, orang-orang Rohingya tidak mau dia bersatu dengan orang Myanmar. Mereka inginnya di Bangladesh, ya kan? Sehingga untuk sementara mereka menjadi warga negara sementara di sana, di Bangladesh warga sementara. Kemudian terjadi berbagai persoalan politik di Myanmar. Orang-orang Rohingya ini tertindas karena sebagai warga negara sementara, nggak punya keluarga negara, mereka nggak punya hak pendidikan, nggak punya hak kesehatan, dan pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi pemerintah mereka nggak dapat karena mereka bukan warga negara Myanmar. Di sana pernah terjadi rezim militer, politik apartheid waktu itu apartheid. Kemudian tertindaslah orang-orang Rohingya ini. Mereka mengungsi ke Bangladesh. Di Bangladesh ini sekarang ini ada 1 juta, ya sampai sekarang ini 1 juta pengungsi Myanmar di sana. 1 juta pengungsi Myanmar yang ditangani oleh UNHCR. Sebetulnya ini menjadi isu internasional. PBB udah dibahas ke PBB, tetapi PBB ini kurang ini memperhatikan orang-orang Rohingya ini. Orang-orang Rohingya ini sekarang jadi turun-temurun di Bangladesh. Di sana terjadi berbagai kekerasan karena sifatnya warga kelas 2, kemudian dimanfaatkan dengan berbagai persoalan oleh penyudup manusia segala macam gitu. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Mereka keluar diseludupkan oleh mafia di Bangladesh itu sendiri gitu, naik kapal ke sana kemari, ya kan. Nah, di antaranya kan tentu ada ke Indonesia
Dan ditolak di Malaysia, ditolak. Mereka ini 3 tujuannya. Thailand, Malaysia, Indonesia ini sebenarnya hampir-hampir bukan juga, walaupun ada tujuannya. Ditolak Thailand, ditolak ke Malaysia, masuk Indonesia, ya kan? Ini sejak 2017 kejadiannya. Sejak 2017 mereka udah keluar dari Bangladesh karena kehidupan mereka itu di sana berat juga. Beratnya UNHCR juga dia membutuhkan anggaran sekitar 876 juta US dollar untuk menangani ini. Cuma dia dapatnya sepertiga dari bantuan dunia ya, sepertiga dia dapatnya. Jadi bayangkan itu sekitar 300 juta US dollar mereka dapatnya, nggak nyampe, mendekati senilai itu. Untuk menghidupi mereka dari 12 dolar loh per bulan berkurang menjadi 8 dolar, ya kan? Kehidupan mereka tentu kesehatan kurang, apa segala macam kurang. Nah, ini yang terjadi di sana. Singgahlah di antara mereka itu ke Indonesia. Nah, di antaranya ke Aceh. Sekarang kita lihat Aceh. Pengalaman orang-orang Aceh dalam membantu orang-orang Rohingya ini ada pengalaman buruk memang. Pengalaman buruk terjadi berbagai case kriminal segala macam. Nah, itu ketika pengungsian. Ini kita ketika awal pengungsian. Tapi kalau kita mendengar cerita asal mula tadi, berarti pengungsi Rohingya itu tidak diperlakukan dengan baik. Berarti apakah itu memang di negaranya tidak diperlakukan dengan baik ya? Jadi apakah itu memang bisa kita katakan sebagai kesalahan Rohingya untuk mencari tempat lain atau bagaimana, Bang Les? Itu keterpaksaan ya. Kemudian kehidupan mereka itu seperti itu sebetulnya. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini kita kembali ke Aceh ya. Ke Aceh, apakah masyarakat Aceh wajib menolong mereka? Baik, bagaimana tanggapan Bang Safar terkait hal ini, Bang? Ya, saya sudah bagus sampai ke Bandung tadi ya. Sudah bagus. Jadi secara historis tadi, kondisi kenapa mereka harus ke Aceh. Itu sudah bagus. Jadi memang tertindas, dan PBB mengatakan bahwa ini Rohingya ini adalah etnis paling tertindas di dunia. Dan dia datang ya sama lah seperti di Aceh dulu, Pak. Di Aceh dulu kita kan cari mana-mana kita dulu ya. Nah, jadi sekarang ya seperti Bang Nulis sampaikan, tidak wajib menolong. Memang tidak wajib menolong kita. Yang wajib kita secara regulasi, secara aturan ya, memang pengungsi itu dia wajib kalau ditemukan di laut dia harus ditarik ke darat. Setelah di darat diserahkan ke bagian imigrasi, rumah determinasi, kemudian keamanannya dijaga oleh kepolisian, kemudian diverifikasi statusnya lagi oleh UNHCR. Dan mereka ini statusnya sekarang pengungsi. Jadi sekarang orang kadang-kadang salah membedakan antara pengungsi dan imigran, itu beda. Nah, kalau pengungsi itu dia memang statusnya diberikan oleh UNHCR. Nah, bagi Rohingya kan kan sekarang orang kadang-kadang suka kita kembali ke negaranya. Bang Budi sampaikan tadi, tidak ada negara, mau kemana kita kembalikan? Tidak ada negara Rohingya ini. Dia di Bangladesh, tempat di Cox's Bazar itu tempat penampungan. Di pulang ke Myanmar, dia ditindas. Jadi ya tugas UNHCR karena ada orang yang mendapat kekerasan dan ancaman seperti di negerinya, jadi diberikanlah perlindungan sebagai pengungsi, dan dia cari tempat dan UNHCR kan menempatkan dia di negara penerima sebenarnya. Kalau kita kan Indonesia bukan negara penerima ya, mungkin negara transit. Jadi ketika datang mungkin difasilitasi saja, karena kan ada peraturan presiden tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Nah, jadi saya pikir ya kita memang tidak wajib menolong. Karena apa? Ya paling-paling sebagai orang Aceh ya, pemulia Jameh mungkin ya, tarik dulu ya serahkan. Selama ini kan apa yang habis masyarakat kan tidak ada. Beras tidak ada, kasih beras, makan yang kasih UNHCR juga ya. Tempat yang kasih pun pemerintah. Sebenarnya tempat ini kacau seperti ini begini dia, pemerintah mau taruh tempat, itu pun salah. Ditaruh di Sarawak kemarin itu di demo. Jadi sekarang di mana taruhnya? Semua di demo. Padahal tidak ada yang rugi sebenarnya. Apa yang rugi? Terkait tadi pengungsi dan imigran, Bang, ada juga berita tentang dugaan terkait ada banyak juga dari semua yang datang dengan kapal itu bukan 100% pengungsi Rohingya, tapi ada imigran Bangladesh yang tujuannya ingin mencari kerja ke sini. Bagaimana cara kita membedakan antara pengungsi Rohingya? Ya, itu kan yang memberikan status itu kan UNHCR.
Jadi begitu mereka datang, nanti UNHCR akan memverifikasi dia. Dia akan verifikasi, ada datanya di UNHCR ya. Diverifikasi apakah memang dia benar-benar orang pengungsi, misalnya dia mengaku dia orang Rohingya, misal belum terverifikasi orang Rohingya. Nanti UNHCR punya kontak dia, dikontak dia ke kemana misalnya. Misalnya seperti dulu ya, seperti kita orang Aceh misalnya. Saya di pejuang GAM lari misalnya ke luar negeri. Dikontak kita, dicari siapa ini panglimanya, siapa, benar nggak nih pasukan GAM yang lari ke luar negeri misalnya. Oh ternyata benar, dikasih status UNHCR sebagai pengungsi. Dicek, diverifikasi. Jadi yang verifikasi mereka. Jadi masalah nanti ada orang Bangladesh dan segala macam itu terserah. Itu urusan UNHCR. Kalau memang bukan pengungsi ya berarti dia ditindak secara aturan gitu. Oh ini bukan pengungsi, berarti warga Bangladesh, berarti ini kembalikan ke negara Bangladesh dia. Kalau orang Rohingya berarti memang pengungsi dia. Nah ini kan kewenangannya ada di UNHCR dia. Nah seperti itu. Baik, Nurles, terkait yang disampaikan oleh Bang Safar tadi, bagaimana tanggapannya? Kenapa masyarakat Aceh banyak yang menolak? Apa masalah yang terkait dengan Rohingya ini, Bang? Ada banyak dimensi ya. Untuk soal pengungsi, dari statement dari Polda sekarang jadi imigran gelap sebetulnya. Walaupun itu orang Rohingya, katakanlah mereka dari Bangladesh ke Indonesia, itu jadi imigran gelap. Artinya ada persoalan hukum di situ. Adalah persoalan hukum sebelum berada di Indonesia. Mereka di sana membayar, artinya membayar si penyelundup mereka datang kemari. Jadi ada status hukum yang agak abu-abu nih. Apakah pengungsi atau imigran gelap? Ini harus dikelirkan dulu. Kalau imigran gelap tentu ada persoalan di situ. Kalau warga asing masuk kemari tentu ada standarnya. Ini kita lihat hukum dulu melihat ini kalau untuk warga asing masuk ke Indonesia itu seperti apa sih? Bisa nggak gelap masuk? Oke, kemudian mereka ini orang Rohingya. Bagaimana nih menangani orang Rohingya? Ya kan, bagaimana ini mengenai orang Rohingya? Siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap orang Rohingya sebetulnya? Nah ini kan dunia sebetulnya yang harus bertanggung jawab terhadap Rohingya ini. Kalau memang ada perspektif jiwa kemanusiaan. Nah tentu tidak baik juga umpamanya kalau kita sebut bahwa orang Aceh terlalu barbar, terlalu dan harus dipidana segala macam karena tidak menerima orang Rohingya. Sebab itu tentu persoalan seperti itu tentu ada latar belakang yang seperti saya sebutkan. Umpamanya orang Aceh ya, ketika membantu makanannya dibuang, ketika dikasih bantuan sedikit harus banyak, itu kan tentu menyinggung juga. Ada hal-hal seperti itu yang terjadi sebetulnya di antara teman-teman Rohingya. Seharusnya teman-teman Rohingya ini kan menerimalah apa yang ada di masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh baik betul, sudah membantu dan kemudian ngasih makan, ngasih beras, ngasih Indomie semampunya. Yang padahal orang Aceh sendiri banyak hal yang juga harus diperbaiki dari segi kemanusiaannya juga. Ada orang miskin, ada orang yang harus diutamakan. Nah, apakah yang dilakukan oleh masyarakat Aceh ini tidak perlu berterima kasih? Tentu harus berterima kasih. Dan kemudian ada ketersinggungan. Nah, itu juga ada tersinggungan, juga harus dimaklumi kenapa masyarakat Aceh tersinggung gitu loh. Bagi orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan orang Rohingya, harusnya disampaikan, lu berterima kasih dong ke orang masyarakat Aceh untuk udah dibantu, jangan dikasih makan katanya sedikit, dikasih bantuan dibuang ke laut. Nah itu kan sangat tersinggung gitu. Dan itu terpublikasi dengan luas, itu sangat menyinggung perasaan kemanusiaan. Loh, aku bantu kok seperti itu gitu loh. Nah itu yang mungkin yang membuat ketersinggungan dari masyarakat Aceh, bahwa kalau orang Aceh sama sangat memulia Jammeh, iya, itu iya, tetapi jangan tersinggung juga gitu loh. Pokoknya kita bertamu nih ke rumah orang, datang gelap lapar di luar, pokoknya kan seperti, terus dibantu, datang tuan rumah ngasih minum, wah nggak mau minum ini, mau dikasih nggak sama orang tuan rumah itu seperti ini. Kita bertamu, anggaplah seperti itu bertamu, tetapi juga punya perilaku yang baik. Nah, saya bisa kasih contoh, umpamanya salah satu bagaimana penanganan pengungsi yang benar sebetulnya di Indonesia ini. Pernah Indonesia melakukan proses pengungsian yang benar, tapi itu tidak melibatkan masyarakat dan tidak menyinggung masyarakat setempat, tidak merugikan masyarakat setempat. Contohnya di Galang. Galang itu di daerah Batam. Itu ada Pulau Galang deh. Itu tahun 1980 terjadi kekisruhan tuh di Vietnam. Mengungsi orang-orang, memang betul-betul terjadi perang di sana. Mengungsi orang Vietnam. Mengungsi ke
terdamparlah mereka ke Galang di Batam, ditampung di sana. Bagaimana menampungnya kemudian? Dibangun barak-barak. Ya kan, barak-barak untuk Vietnam, dibangun rumah sakit, dibangun sekolah, dibangun vihara, karena mereka orang Buddha. Jadi mereka jadi kampung Vietnam di situ, jadi orang-orang Vietnam. Tetapi kan ada limitnya bantuan itu sampai kapan? Ketika Vietnam selesai, mereka pulang, ada lagi orang itu di situ. Dan mereka berbaik-baik sama masyarakat setempat, sehingga hubungan sosialnya juga terbangun dengan baik. Nah sekarang siap untuk membantu Rohingya ini, banyak dimensi yang harus dilihat juga. Soal umpamanya lokasi, katakanlah lokasi mau dipilih di mana umpamanya. Di mana, kemudian siapa yang menjamin hubungan sosial ataupun hubungan kultur yang berbeda ini bisa sejalan dengan kepentingan Aceh. Tentu bukan orang Aceh yang ikut budayanya Rohingya, harus Rohingya yang ikut budayanya Aceh, bukan sebaliknya seperti itu, karena yang jadi tuan rumah kan kita. Nah itu, nah bagaimana mekanisme ini? Kalau memang itu mau dilakukan, dipastikan tuh berapa lama? Berapa lama, apakah berapa tahun, dan disiapkan anggaran, siapa yang nyiapkan anggaran? UNHCR. Sekarang UNHCR kasih makan Rohingya di Bangladesh juga udah empot-empotan, dunia udah apa. Nah sebetulnya yang ditekan sekarang ini termasuk Indonesia itu menekan pemerintah Myanmar. Semua dunia itu harus menekan Myanmar gitu loh. Coba umpamanya di sini pengungsi yang datang dari Palestina ke Aceh, saya jamin orang Aceh semua rumah penuh, nggak ada masalah, karena persoalan-persoalan berbeda kan. Nah, kenapa orang Aceh melihat mungkin kalau pengungsi Palestina ini lebih dapat diterima, karena ada perjuangannya, ada nilai perjuangannya, ya kan? Untuk mempertahankan tanah untuk mempertahankan itu. Terkait ini bagaimana tanggapan Pak Safar? Jadi begini dia, ini kan terkait dengan sikap mungkin ya, sampaikan Banus tadi seperti makan katanya kurang. Ya. Kan? Ini kan yang saya lihat kan bahasa-bahasa yang tidak terverifikasi. Kan bahasa, saya lihat kan di media sosial itu. Jadi banyak yang dibumbu-bumbui. Misalnya kan ada misal di media sosial ada nasi-nasi, misalnya disup nasi, buang nasi segala macam. Kita nggak verifikasi itu apa yang dibuang. Kemudian komunikasi, ada komunikasi yang saya lihat tuh, dia komunikasi seperti itu. Apakah itu dia mengatakan dia kurang nasi? Apakah kita tahu itu bahasa Rohingya? Bisa saja dikatakan saya samakan satu saya bisa aja sebenarnya. Jadi ini bahasa-bahasa yang diolah oleh media sosial yang tidak telah mentah-mentah. Jadi sebenarnya ini yang salah sebenarnya ya. Dalam bermedia sosial itu harusnya begitu dapat informasi, kita berliterasi, kita verifikasi, baru kita komunikasi. Itu sebenarnya harusnya. Ini banyak informasi-informasi yang sifatnya hoax. Banyak yang tidak dipikir. Misalnya dulu ya, begitu ada begitu orang yang datang bermacam, termasuk di posting demo Malaysia, demo Rohingya di Malaysia minta tanah dulu. Ternyata ketika diverifikasi itu hoax ternyata. Tidak demo minta tanah. Ada demo mereka di sana tapi minta tanahnya di Myanmar, minta diakui sebagai warga negara. Ini kan salah. Tapi kita masyarakat sudah terlanjur menjustifikasi bahwa ini tidak benar, Rohingya tidak benar. Nah ini sebenarnya yang nggak betul sebenarnya. Jadi ada informasi-informasi yang tidak terverifikasi. Nah itu yang saya tangkap tadi kan. Dan terkait biaya makan, Mbak, sebelumnya dijelaskan sama Pak Nuril tadi bahwasanya UNHCR sendiri sudah agak kesulitan memberikan makan. Jadi sebenarnya untuk biaya makan mereka siapa yang harus menanggung? Begini dia, masalah kesulitan makan itu, kalau yang masa di sana itu urusan mereka itu di sana. Tapi yang kita lihat kan yang di sini, yang saya lihat itu ya mereka bertanggung jawab mereka. Jadi IOM yang saya lihat yang dilakukan IOM itu ya IOM, mereka yang menanggung semua biaya. Jadi tak masalah itu. Jadi selama ini memang ada masyarakat tidak ada mengeluarkan apa-apa, tidak ada. Jadi masyarakat saya pikir apa ruginya, tidak ada masalah sebenarnya. Ya misalnya seperti Bantu bilang tadi, siapa yang akan menjamin, semua sudah diatur Pak. Semua sudah diatur. Jadi begitu misal ditempatkan di satu tempat, sudah selesai. Yang jaga keamanan itu kepolisian dia, karena ada aturannya dia. Ada kepolisian yang jaga. Jadi yang misalnya ditempatkan jangan sampai berbenturan dengan masyarakat secara sosial mungkin ya. Taruh di tempat, misalnya di Selawah, kan jauh itu, di Camp Pramuka, kan jauh itu sebenarnya. Jauh di perkampungan. Dan itu pun mau ditaruh di situ kemarin. Itu pun ribut kemarin. Ribut. Kenapa ribut? Kan tidak tahu kita. Jadi pemerintah juga ini daripada ribut geser kemarin. Coba bayangkan. Waktu dipilih kemarin di dinas Dukcapil itu berapa orang? Jam 3 malam saya dapat informasi. Jam 3 malam di dalam hujan dibawa ke
tempat yang lain. Coba bayangkan. Itu bagaimana rasa kemanusiaan kita? Terus enggak itu? Kita bisa membayangkan, ya. Coba jangan usah jauh-jauh lah. Ini kan kita kadang-kadang ini sibuk, kadang-kadang di sini di media kita kan sibuk begini dia. Kenapa lebih penting Rohingya? Mereka kadang-kadang jadi rumah aja kami nggak ada, makannya susah kami, ya kan? Kita rumah, bukan nggak ada rumah misalnya nggak bagus, rumah kita kecil atau gubuk kita masih sedih, atau kita nggak punya rumah juga sedih, nggak punya rumah sedih kita. Rohingya negara tidak punya dia, lebih lagi dia, apalagi nggak ada lagi, udah habis sebenarnya. Makanya dikatakan dia etnis paling terzalimi di dunia. Sesedih-sedihnya kita ada, itu tempat bernaung kita. Sekarang coba kita rasakan. Ini saudara-saudara kita ini kena musibah banjir ini, harus mengungsi berapa hari misalnya, tidak bisa pulang ke rumah. Bagaimana rasanya dia? Itu berapa hari kita nggak di rumah? Bayangkan nggak ada rumah, bayangkan tidak ada negara itu lagi. Jadi itu nilai-nilai seperti itu yang sebenarnya yang harus menyentuh dari kita. Ya, jadi bukan persoalan masalah karakter dan segala macam. Jadi kalau misalnya dikatakan tempoh hari ada yang masalah di AB sembarangan itu, ya saya lihat dia wajar lah di pinggir pantai, tidak ada tempat di AB, tidak dibangun sembarangan. Ya, dia manusiawi lah. Di hari yang sama saya lihat juga berita itu 66% masyarakat Aceh itu di AB sembarangan. Ya, jadi jangan kita generalisir. Misalnya dalam 1.000 orang, nih bang, 1.000 orang itu satu orang buat kriminal, apakah semua orang Rohingya seperti itu? Coba abang lihat kemarin waktu masa tramadol itu, sampai ada spanduk ditolak orang Aceh di Jawa itu, ya. Apakah kita orang Aceh ini masuk bagian dari sindikat tramadol? Kan enggak kita. Begitu juga Rohingya. Coba abang lihat itu, anak-anak, perempuan, ya, orang-orang yang mudah-mudah menangis itu. Apa enggak sedih kita? Kita orang punya anak, kita punya istri, punya anak. Begitu melihat keluarga kita seperti itu, apa enggak sedih? Terenyuh kita. Saya kadang-kadang pagi bangun, kadang-kadang hujan, saya teringat hujan, kita aja kedinginan, dalam rumah kedinginan loh, dalam rumah. Bayangkan mereka di pinggir hutan, di mana rasa kemanusiaan kita? Nggak ada empati lagi, saya lihat itu, tidak ada empati lagi. Dan saya khawatir itu, ini kan menjadi contoh yang tidak baik. Kita dulu pernah ditolong oleh dunia, waktu tsunami pernah ditolong oleh dunia. Sekarang begitu perilaku kita, buruk sekali itu. Nah, itu yang saya setuju. Baik, penulis, terkait tadi kan Rohingya sudah lama masuk ke Aceh. Apakah mungkin karena lamanya waktu Rohingya di sini masyarakat Aceh menolak atau bagaimana? Kenapa penolakan itu baru sekarang naiknya, Bang? Apa yang membuat itu naik? Sebagian apa yang dikatakan Bang Safar, oke lah. Tetapi kalau seluruh masyarakat Aceh menolak itu ada sesuatu yang salah gitu loh. Kalau 1-2 orang yang menolak, mungkin itu mereka perlu dicari persoalannya apa gitu. Tapi kalau hampir menyeluruh orang Aceh menolak, itu ada sesuatu yang salah gitu loh. Mayoritas masyarakat Aceh memang menolak. Ketika datang kemari ditolak. Nah, ini menolak mereka. Terlepas apakah ini manusiawi atau enggak gitu loh kan. Tetapi ada persoalan. Kenapa mereka menolak? Ya kan, itu pertanyaan pertama, kenapa masyarakat menolak. Kalau kembali lagi saya ulangi bahwa kalau 1-2 orang itu mungkin bisa salah, tetapi kalau menyeluruh ada persoalan yang mendasar yang terjadi yang melukai orang Aceh gitu loh. Jadi nggak bisa kita generalisir bahwa seluruh orang Aceh nggak punya hati lagi. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu, bahwa dicari pertolongan. Ini tuan rumah, kembali lagi. Jangan kecewakan tuan rumah kalau tuan rumah udah pernah membantu gitu loh. Nah, oke lah. Nah, kemudian apalagi sekarang ini terpublikasikan bahwa kedatangan mereka hampir masuk ke dalam imigran gelap. Itu statement Polda loh ya. Polda dan para penegak hukum sudah menjelaskan bahwa ini imigran gelap karena mereka datang membayar, mereka punya duit berarti kan, punya duit, mereka membayar kapal segala macam, membayar dari angka ya belasan juta lah, 15-an juta lah gitu kan. Jadi mereka punya duit. Nah, curiga saya setelah si penyeludup ini membawa orang Rohingya kemari menelantarkan, Rohingya kecewa, kenapa kami makanan dikit, kami udah bayar kan. Mungkin seperti itu dijanjikan. Nah itu jadi artinya itu bahwa ini migran gelap dong, bukan pengungsi kan. Kalau pengungsi agak berbeda, mereka terlunta-lunta di tengah laut seperti yang disampaikan Bang Safar tadi, sehingga perlu ditolong. Kalau ini kan memang punya tujuan karena udah membayar gitu loh. Nah, ini yang harus dikelirkan dulu. Tetapi kalau persoalan dengan masyarakat Aceh, ada konflik kultur, katakanlah perbedaan kebiasaan, maka ini harus dikelirkan juga. Rohingya harus tunduk pada kultur lokal.
Itu prinsip, nggak bisa dimanapun kita berada. Kita harus ikut peraturan lokal. Oh, katakanlah ada orang Aceh, BAB dulu nggak bisa disalahkan orang Aceh, orang Rohingya wajib bersih di Aceh. Wajib bersih dan jangan BAB sembarangan juga gitu loh. Ya, walaupun katakanlah kita sebagai tuan rumah ada joroknya umpamanya. Nah, ini mereka wajib bersih. Kalau ingin orang Aceh itu mereka bersih, wajib bersih tinggal di sini. Wajib menjalankan itu karena pendatang yang namanya apalagi butuh pertolongan, dia harus menghormati tuan rumah. Nah, umpamanya kayak soal media sosial itu. Media sosial itu. Nah, itu oke lah. Nah, itu juga kalau umpamanya dicurigain itu hoax, itu harus diusut. Benar nggak? Karena ini kan menjadi sebuah persoalan tersendiri gitu loh. Tetapi yang menulis soal itu juga media mainstream. Bukan hanya media sosial, umpamanya macam mogok makan kemarin Rohingya nggak mau makan karena loh tuan rumah ngasih makan kok nggak mau makan sih gitu loh. Itu kan persoalan juga gitu loh. Mereka udah ngungsi katakanlah, udah datang kemari, kemudian dikasih makan dalam bahasa ininya kok belagu banget sih gitu loh. Lu kalau ikut dong gitu loh. Udah butuh pertolongan kan, ditolong manut pertolongan gitu biar orang yang nolong juga makin menolongnya lah, bukan wah ini kok aneh banget gitu loh. Di berita saya baca berita, saya bukan saya yang datang ya. Mereka minta hunian yang layak, minta ya makanan yang layak. Nah, ini kok maksud saya oke lah permintaan seperti itu. Nah, kalau orang nolong kan semampu orang nolong dong. Semampu orang nolong. Kemudian karena hal-hal seperti itu maka berdampak luas, akhirnya kan merugikan mereka sendiri. Nah, katakanlah UNHCR di sini soal anggaran ya tadi 876 juta itu untuk seluruh orang Rohingya, Bang. Bukan hanya untuk Bangladesh semua, karena hitungannya per kepala. Jadi kemanapun mereka gitu loh. Itu kekurangan. Nah, kenapa dunia? Nah, ini masalahnya, makanya kita jangan menjustifikasi untuk orang Aceh juga gitu loh. Yang harus didesak itu Myanmar kok. Myanmarnya di sana ada Aung San Suu Kyi yang dapat Nobel penghargaan dunia untuk memimpin negara. Kenapa nggak didesak sana? Kenapa harus kita di sini menjustifikasi orang Aceh sendiri gitu loh? Orang Aceh udah membantu di sana, mari kita desak sama-sama ke sana. Kenapa nggak peduli ini gitu loh? Gitu. Jadi pemerintah Indonesia, ini tanggung jawab pemerintah ya, bukan rakyat Aceh yang tanggung jawab. Pemerintah Indonesia itu harus ataupun berupaya untuk menekan Myanmar untuk berperilaku baik di sini. Indonesia kok bisa ditekan? Kalau dunia macam Timor Leste dulu sampai berpisah itu negara, kok Myanmar kok nggak dipisah aja? Araka sendiri negaranya, toh itu kerajaan mereka sendiri dulu. Araka, Rakhine sekarang kan wilayah Rakhine itu memang negara dulu. Kerajaan di Araka yang dipimpin oleh Sulaiman, harusnya itu punyanya Rohingya. Disitulah yang perlu diperjuangkan, dunia memperjuangkan bahwa di sana mereka tempat gitu loh, bukan mendiami sana kemudian mengutip uang kemana-mana, mereka dibiarkan ke penampungan. Apakah ini jadi bisnis? Enggak nih UNHCR nih. Ini UNHCR menekan dong PBB, menekan ke sana, jangan cuma minta bantuan, kasih bantuan dulu. Hakikatnya Rohingya itu negara dan itu Araka, Rakhine, sebagian daripada Myanmar gitu kalau menurut saya. Jadi macam namanya kita menstatement bahwa orang Aceh kalau nggak nolong Rohingya bisa masuk penjara, itu juga nggak bagus gitu loh, karena itu juga pencomotan yang kurang bagus gitu loh. Jadi makin resisten orang Aceh jadinya gitu loh. Jadi persoalannya adalah untuk menuntut PBB. Iya, menekan ke sana gitu loh. Dan orang-orang Rohingya ini juga harus sedikit banyak menghormati penduduk lokal, menghormati kemana dia berada, menghormati. Itu menurut saya. Baik, Bang Safar, terkait kedatangan Rohingya ke Aceh, sebenarnya apakah memang ada yang diuntungkan terkait kedatangan mereka, dan ketika UNHCR memberikan mereka makan itu apakah dibeli atau UNHCR sendiri yang memasak di Aceh? Bagaimana sistemnya? Nah, kita nggak tahu ya. Yang penting tugas mereka itu memberi makan. Mereka mau beli di mana terserah. Ya pasti belinya kan di sekitar itulah, di Aceh lah. Belinya kan tetap sama orang Aceh juga belinya, nggak mungkin keluar. Ya pasti ya mungkin dampaknya bisa membantu UMKM yang ada ya. Jadi ini terkait dengan ini tadi apa yang masa pidana Banu ya. Nah, jadi begini dia. Kita kan harus mengingatkan, misalnya sebagai praktisi hukum juga harus mengingatkan masyarakat juga, karena kan ada aturan yang mengatakan kan bahwa
kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik dan bisa mencelakai orang, itu siapapun itu bisa dipidana kita. Ini hanya mengingatkan, bukan mengancam, supaya hukum itu kan diatur untuk ketertiban kita, supaya tertib itu. Nah, jadi kalau orang mengatakan ini kan berlaku untuk kita, enggak, ini semua berlaku. Begitu di Indonesia semua berlaku aturannya. Dia hanya mengingatkan bahwa ada hukum kita yang mengatur. Misalnya begini, datang orang kan kondisi kan tak stabil di laut, atau udah unfall segala macam, tahu kita torong lagi ke laut, meninggal orang. Apa nggak salah kita? Secara hukum salah kita. Saya hanya ingin mengingatkan, seperti itu, bukan mengancam bukan, tapi mengingatkan tidak boleh kita melakukan seperti itu karena ada hukum yang mengatur. Nah, itu kan ada hukum positifnya, sisi kemanusiaan tadi, sisi adat istiadat tadi, ya, dari sisi religius pertimbangannya. Jadi macam hal lah. Yang persoalannya yang seperti Bang Nus katakan itu masalah Myanmar, itu kan hubungan negara ASEAN itu, sesama negara ASEAN itu mungkin saya nggak tahu ya. Jadi yang saya tahu itu sesama negara ASEAN itu harus saling menghormati. Ada persoalan itu ya, itu tidak boleh mengecam, mengutuk, nggak boleh itu. Dia ada hubungan diplomasi. Tapi itu urusan negara atau negara. Yang sekarang yang menjadi tugas kita secara kemanusiaan adalah ini ada orang. Ya, seperti Bang Nus katakan ini ada imigran dan segala macam itu lain bab. Ya, karena yang saya katakan di awal bahwa yang mengatakan pengungsi atau bukan itu adalah verifikasi dari UNHCR. Mungkin salah apa? Orang kan gini masih gampang dalam menafsirkan seolah imigran sama pengungsi sama. Nah, imigran itu beda dia. Imigran itu imigran legal, yang ilegal, yang gelap itu imigran. Jadi orang yang mulai prosesnya orang yang ada negara, dia masuk ke negara oleh gelap misalnya, itu imigran. Nah, tapi kalau kan tidak ada status ya. Tapi kalau pengungsi ini dia statusnya di UNHCR yang memberikan satu bahwa pengungsi. Dia status pengungsi apa? Ya orang yang teraniaya, terjalimi, terancam secara politik dan macam-macam lah di negaranya, sehingga dia menjadi pengungsi. Jadi ya, kalau yang nama pengungsi beda dia penanganannya. Jadi kalau misalnya dikatakan Bang Nusri ada indikasi pelanggaran hukum tertentu itu sudah ditindak. Berarti setelah dideteksi bahwa orang ini bukan pengungsi dia ini. Ya, ini warga Bangladesh misalnya. Tindak berarti setelah diverifikasi oleh UNHCR ini bukan tindak, berarti kembalikan negaranya nanti ya, setelah itu. Baik, Bang Safar, karena terkait waktu silakan sampaikan closing statement terkait pro kedatangan masyarakat Rohingya ke Aceh Ya. selama 1 menit. Ya, saya begini melihatkan ulama kita juga sudah menghimbau oleh Faisal Abdullah Pisan, ya, ulama yang kita hormati sudah menghimbau bahwa kita harus terima ya, secara Islam. Masalah nanti penanganannya serahkan pemerintah dan UNHCR. Dan saya ingin menyampaikan ke saudara kita, ini berempatilah kita. Mungkin musibah ini ada di mereka pada saat ini. Ya, nanti satu saat mungkin ada di kita. Ini Tuhan membolak-balikkan. Kemudian satu lagi pesan saya adalah ketika kita menerima informasi di era digital ini, yang pertama yang kita lakukan adalah berliterasi dulu. Kita cari bacaan dulu, cari bacaan misal tentang apa segala macam. Ya, seperti saya tahu tentang Rohingya, saya cari Rohingya seperti apa. Kemudian kita verifikasi. Saya verifikasi benar nggak informasinya. Kemudian kalau saya kan baru melakukan advokasi, baru kita komunikasi. Jadi harus seperti itu. Baru dalam dunia digital itu jangan sepotong informasi kemudian kita telan seolah itu sebuah kebenaran. Jadi saya pikir harus berbijak kita menjadi netizen yang berpikir. Baik, Bang Nurul, silakan sampaikan closing statement-nya terkait kontra terhadap masyarakat Rohingya di Aceh. Kalau di saya, itu yang paling penting itu menghormati tanah Aceh, menghormati kultur orang Aceh. Jadi sebagai tamu tetap harus masuk ke kultur Aceh. Kultur Aceh itu sebenarnya kan hampir sama ya. Mereka juga Islam, kita juga Islam. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan. Tetapi tetap mereka harus menghormati masyarakat Aceh. Kalau datanglah sebagai tamu. Jangan kemudian datang sebagai sesuatu yang berlebihan. Bukan persoalan kemanusiaan atau apa, karena ketersinggungan masyarakat Aceh. Orang Aceh ini kalau dia hatinya luluh, apapun dikasih. Tapi kalau dia marah, orang Aceh ini apapun nggak dikasih, datang pun nggak boleh. Nah ini orang Aceh ini sekarang menunjukkan bahwa kalau kau datang, kau aku terima dan hatiku luluh, apapun ku kasih. Tapi kalau kau membuat hatiku terluka, apapun aku nggak kasih. Nah itu yang perlu dipahami oleh kita semua, dan tentu UNHCR terutama kalau memang mau nangani ini harus memahami ini, jangan melukai orang Aceh. Kalau melukai orang Aceh dimanapun diusir gitu loh. Nah itu kalau dari saya.
Baik, rekan Pehtem, itu dia tadi perbincangan kita terkait pro kontra masyarakat Aceh yang menolak ataupun yang menerima Rohingya. Semoga tadi dengan adanya pembicaraan terkait yang pro dan kontra itu bisa menambah perspektif dan juga wawasan kita, sehingga nantinya kita bisa segera mencari solusi yang tepat ya, khususnya untuk masyarakat Rohingya ini dalam keberadaannya di Aceh juga. Rekan Pehtem, jangan lupa untuk terus saksikan acara kita Pehtem di setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 10 pagi, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Pehtem. Saya Rami Malika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.